Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi standar kehidupan sehat. Ketersediaan dan kualitas air bersih tidak dapat diabaikan karena digunakan untuk berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari mandi, cuci, kakus, hingga dikonsumsi. Oleh karenanya, akses air bersih layak dan aman harus diperoleh dengan mudah oleh masyarakat. Saat ini, 90,2% rumah tangga di Indonesia telah memiliki akses air minum yang layak, namun hanya 11,9% yang aman. Kondisi ini dapat menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat dan stunting. Riset Kementerian Kesehatan, stunting yang diakibatkan oleh tidak adanya akses air bersih dan sanitasi buruk mencapai 60%. Sementara yang diakibatkan gizi buruk hanya 40%. Berdasarkan survei status gizi balita Indonesia tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia masih 24,4% atau 5,33 juta balita. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus bidang air minum kepada pemerintah daerah tertentu. Dana alokasi khusus atau DAK bidang air minum merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional di bidang infrastruktur air minum. Dukungan DAK pada prioritas nasional diarahkan untuk mendukung tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan prioritas penurunan jumlah dan prevalensi balita stunting. Tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu dialokasikan kepada kabupaten atau kota yang memenuhi kualifikasi menjadi lokasi prioritas. Sedangkan prioritas penurunan jumlah dan prevalensi balita stunting hanya difokuskan pada 12 provinsi, di antaranya Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, serta Nusa Tenggara Timur. Menu kegiatan DAK bidang air minum tahun anggaran 2023 yang dapat diusulkan pemerintah daerah yaitu: pertama, pembangunan baru spam jaringan perpipaan, yaitu melakukan pembangunan instalasi pengelolaan air atau IPA baru, pembangunan brown capturing, ataupun pembangunan sumur dalam terlindungi. Kedua, adalah perluasan spam jaringan perpipaan. Perluasan dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan kapasitas spam terbangun atau idle capacity dengan menambah jaringan distribusi dan unit sambungan rumah. Ketiga, peningkatan spam jaringan perpipaan. Kegiatan ini dilakukan apabila pada lokasi sudah memiliki spam jaringan perpipaan yang terbangun namun kapasitas produksi sudah tidak mencukupi untuk pelayanan. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui uprating IPA, penambahan brown capturing, ataupun penambahan sumur. Keempat, adalah pembangunan jaringan distribusi utama untuk mendukung spam regional khusus untuk provinsi tertentu yang sudah atau sedang dibangun spam regional. Dan terakhir, adalah penyediaan spam bukan jaringan perpipaan komunal. Kegiatan ini dikhususkan bagi lokasi rawan air dan rawan kering yang sudah tidak dimungkinkan lagi membangun spam jaringan perpipaan. Sarana spam bukan jaringan perpipaan komunal yang dapat disediakan antara lain sumur dalam terlindungi, penampungan air hujan, dan bangunan penangkap mata air yang semuanya dilengkapi dengan keran umum. Untuk mendapatkan DAK bidang air minum, pemerintah daerah harus mengusulkan usulan rencana kegiatan DAK pada aplikasi Krisna DAK. Persyaratan yang perlu disiapkan adalah dokumen perencanaan dalam bentuk Krispam,
RKM, Business Plan PDAM, DED, dan RAB. Selain itu, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengisi data teknis dalam aplikasi SIM-Spam. Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan lahan yang akan digunakan dan tidak dalam kondisi sengketa, serta komitmen pemerintah daerah untuk mengelola dan memelihara infrastruktur air minum. Untuk menentukan usulan rencana kegiatan, pemerintah daerah harus memperhatikan beberapa aspek, di antaranya aspek kondisi pelayanan. Pemerintah daerah perlu diperhatikan apakah seluruh rumah tangga pada lokasi yang akan diusulkan sudah terlayani akses air minum serta ketersediaan air bakunya. Berikutnya aspek kebutuhan air. Menganalisa kebutuhan air dari hasil pemetaan kondisi pelayanan yang dianalisa pemerintah daerah berdasarkan pemetaan Real Demand Survey. Terakhir, aspek kondisi sistem prasarana dan sarana air minum. Kondisi spam dianalisa dengan memperhatikan kondisi sumber air, ketersediaan spam, kondisi unit produksi, kondisi distribusi, serta perhitungan penambahan sambungan rumah. Mari bersama kita wujudkan ketersediaan air bersih untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.